Oke, di video kali ini gua pengen ngebahas per HP-HPan tapi dari sisi adaptor ya. Ini gue bahas secara general ya. Ini berlaku untuk iPhone, berlaku untuk Android juga. Nah, untuk iPhone gua ngomongin teknis speknya dulu. Nah, buat iPhone itu ada yang udah fast charging, ada yang belum. Contoh kayak iPhone Gen lawas, kayak iPhone 7. Ini kayak iPhone 7 begini, ini belum fast charging ya. Jadi lu kalau punya iPhone 7 model lawas gini, cara lu nggak usah ribet-ribet nyari, bang, iPhone 7 yang udah support fast charging, iPhone series apa aja. Nah, mungkin buat lo di sini Apple user udah pada tahu lah. Cuman buat yang nggak melek sama produk Apple, yang nggak pernah sama sekali pakai Apple dan yang buta banget sama per gadget-gadgetan, paling ada aja yang belum tahu ya kan. Simpelnya gini, lo kalau mau beli iPhone yang udah fast charging, lo cek tuh yang diagonal layarnya minimal 4,7 inch, yang belakangnya itu kaca. Ya, kalau belakangnya udah kaca, dia udah support fast charging. Oke, gitu aja cara bedanya. Nah, kalau iPhone yang belum fast charging kayak gini, kalian tuh nggak bisa pakai adaptor yang gede-gede kayak gini. Oke, minimal pakai iPhone yang sudah fast charging. Nah, begitu juga Android. Kalau Android tipenya, wah itu agak susah dijelasin. Intinya Android yang udah fast charging, ya udah kelihatan lah dari tulisannya, di dusnya ada fast charging, bla bla bla. Kalau iPhone kan kotaknya polosan gini, jadi kadang harus tahu sendiri dari spek luarnya, nggak dari dusnya. Oke? Nah, sekarang gue pengen bahas kenapa HP itu bisa kebakar pas saat dicas, bisa meledak saat dicas, atau casannya itu bisa kebakar, atau HP-nya yang bisa kebakar, atau gitulah. Pokoknya bisa overheat, kebakar, lain-lain. Intinya sekarang gue bakal ngebahas per chargeran. Nah, sebenarnya dalam dunia pengecasan, anjay bahasanya dunia pengecasan gak sih? Jadi gini men, iya kalau lo ngecas, bang, kalau gua pengen ngecas yang awet buat HP gue biar baterai health-nya bagus, nggak meledak, nggak melendung, nggak kebakar, nggak kayak bom atom, nggak kayak bom nuklir, harus kayak gimana caranya bang, 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 bang. Jadi ngablu gue. Jadi gini, apakah harus fokus di adaptornya bang? Adaptornya harus yang ori atau kabelnya yang ori? Ya, kabelnya yang ori. Nggak apa-apa pakai kabel KW bang, yang penting adaptornya ori. Oh, nggak gitu juga boy. Gue kasih tahu dulu contohnya. Nah, misalnya gini. Ini HP gue, Rockphone ini ya, yang lagi trouble ini hampir kebakar, hampir bermasalah, hampir meledak lah. Jadi ini gua ngecas pakai ini ya. Ini adalah charger yang gua pakai selama ini selama beberapa bulan ini. Oke, ini chargeran Samsungan ini. Oke. Ini udah support fast charging dan gua itu pakai kabel ori. Oke, gua pakai kabel ori. Nah, gua biasa ngecas kayak gini. Nah, kayak gini gua ngecas dan ketika gue pakai ini hampir buat HP gue meledak. Kenapa? Ini panas banget bagian apanya? Bagian ininya nih kayak udah mau meleot gitu. Ini gue cabut, ini gue cium kayak bau gosong kayak mau kebakar gitu. Mungkin kalau gue tinggal tidur, entahlah adaptornya kebakar, entahlah HP gue yang kenapa-napa. Seremnya lagi, mungkin lu ada yang kayak gini kali ya, lu ngecas colokan lu di sini, misal lu ngecas di atas kasur, di atas tempat tidur tuh ada colokan-colokan sambungan, itu bahaya banget men. Kalau ini kebakar koslet, nyamber ke kasur cepet banget itu apinya. Nah, ini bukti bahwa bang kalau mau awet berarti gua kabelnya yang ori ya. Adapternya nggak apa-apa yang KW. Nah, ini bukti bahwa gua pakai kabel ori aja kagak safe, kagak safety. Oke? Bisa meleduk dari sininya ya, otomatis nyebabin kerusakan yang lain, entah itu fisik, materi dan lain-lain. Jadi pastiin lu kalau ngecas lu sesuaiin, anjir kesentuh kamera gua, lu sesuaiin sama spek HP lu. Kayak gini, ini HP udah support fast charging. Oke, otomatis lu pakai kabel yang udah support fast charging. Kenapa kabel gue nyaranin juga harus ori? Karena kabel ori itu mereka udah ada tahap uji coba sertifikat bla 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 bla. Mereka tuh udah ada uji tesnya lah. Udah ada uji tesnya untuk konsumen tuh gimana caranya biar aman. Nah, ini gue kasih satu contoh. Sedangkan ini kabel yang no brand, KW, bla 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 ya. Ini sama-sama Type C ya. Ini kalian bisa lihat sama-sama Type C. Ini gue colok dulu ya. Ini kebetulan charger gua ada tampilan wattnya. Kita coba colok dulu. Ini tembus berapa watt ini? Ini cas.
Kalian bisa lihat ya, ini pakai kabel abal-abal, kabel KW. Nah, nih, ini tembus di 6,5 watt, 6,6 watt. Kita coba tungguin dulu beberapa saat. Kita coba tungguin dulu ya. 6,6 watt, kita coba tungguin dulu. Masih di 6,6 watt, 6,6 watt. Masih di 6 watt ya. Dia belum mampu ke 7 watt. Kita tungguin. Kita tungguin. Kita tungguin, kita tungguin, kita tungguin, kita tungguin. Oke, kayaknya tembus cuman di 6,6 watt, di bawah 7 watt. Nah, lu bayangin HP sekelas Rockpon pakai adaptor yang udah 3 ampere, tembus arusnya cuman 6,6 watt. Nah, gimana kalau pakai kabel ori? Tembus berapa kira-kira? Kita coba ya. Pakai kabel KW dengan adaptor yang sama, dengan HP yang sama. Kabel KW-KW-an ini, no brand ini, sama-sama Type C. Ini cuma tembus di 6,6 watt. Sekarang gue coba pakai kabel yang ori. Ya. Portnya sama ya di bagian USB yang nomor 1. Gue colok. Kita colok juga ke HP-nya. Nah, di sini gue coba kasih lihat ke kalian. 16 watt. Ya, tuh. 16,5 watt. Set dah. Berapa kali lipat? 16,3 watt, 16,5 watt ya. Tuh, lu bisa lihat 16 watt lebih ya, 16,5 watt, 16,3 watt. Jadi lu bayangin dari 6 watt ke 16 watt. Berapa kali lipat naiknya? Dari sudut arusnya aja, dari kriteria arusnya aja, karakter arusnya aja, pakai kabel ori itu lebih kenceng. Makanya kadang lu udah beli adaptor yang gede watt ya, misalnya udah 33 watt kayak gini. Gue udah punya adaptor 33 watt bang, tapi kalau lemot banget ngecasnya, coba lu cek dulu kabelnya. Coba lu cek dulu, kadang kabelnya nggak support fast charging. Nah, kabel kayak gini jelek ya. Yang pertama wattnya rendah. Yang kedua lu buat transfer data biasanya kabel kayak gini nggak bisa. Ini abal-abal parah. Nih kabel kayak gini saran gua buat HP nggak usah dipakai. Kabel kayak gini nih kalau emang terpaksa lu make, paling banter buat powerbank lah, buat ngecas powerbank ya kan. Kayak buat ngecas aksesoris yang udah pakai Type C. Banyak kan aksesoris kayak vacuum cleaner yang kecil-kecil yang udah pakai Type C portnya, atau center yang ngecasnya pakai Type C. Ya kalaupun lo terpaksa pakai kabel ini karena urgent, ya udah pakainya buat ke situ aja, nggak usah buat ke HP. Nah, sedangkan ini udah kenceng, bisa transfer data dan dijamin keamanannya, lo pakai pasti aman. Sekarang kita fokus ke adaptor ya. Adaptornya kenapa bisa meledak, bisa kebakar. Adaptor kebakar itu udah jelas ada beberapa faktor dan kemungkinan. Yang pertama dari kabelnya sendiri, bisa jadi pemantiknya. Yang kedua dari si adaptornya sendiri. Yang ketiga dari si HP-nya. Tapi case yang paling sering terjadi adalah itu dari adaptor dan dari kabelnya. Dari adaptor dan dari kabel. Jadi kalau kita ngecas, ini tuh ini tuh adalah hal yang paling sering kita pegang. Cek, 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 lepas, masuk, lepas, masuk, lepas, masuk. Nah, kalau kabel KW itu, ini safety-nya, chip di dalamnya ini gak jelas, men. Gak jelas. Gue udah pernah bongkar ya. Ini gue ngejelasin bacotan aja ya. Kalau ngebongkar, gue udah pernah bongkar. Udah lama banget gue ngebongkar kayak gini. Gue gak tahu ya, penonton lama gue ada yang ingat kali ya. Nah, jadi kalau kabel yang KW ini kan juga sering kita kalau coba ngecas lepas pasang, otomatis kita megangnya di sini kan. Di sini ada efek nekuk. Lama-lama bagian dalam ini ada yang lepas, beradu, korslet, adaptor lo bisa rusak, entah iPhone lo, HP lo, Android lo yang bisa rusak. Sedangkan yang asli dia ada regulator ya. Ini ibarat kata ya ada safety-nya di dalam. Makanya lo kalau pakai iPhone, kelebihannya pakai MFI lebih safe. Nah, si adaptor ini, ya lu tuh harus sesuaiin juga. Jangan yang gede-gede begini, ya. Jangan yang gede-gede begini. Adaptornya udah gede. Lu pakein kabel KW, ya. Lu pakein kabel KW. HP lu tuh udah fast charging, oke? Lu colok. Antara kabelnya yang nggak kuat nanti dalam jangka panjang karena faktor kelenturan dan lain-lain, atau adaptornya yang bermasalah nanti. Jadi lu harus perhatiin dua hal, kabel sama adaptor tuh harus saling bersinambungan. Bang, gue gak mampu beli adaptor yang ori, khususnya buat produk Apple lumayan mahal. Gue udah ngerekomendasiin berapa kali adaptor, udah sering lah.
Jadi gini ya, gue ngasih tahu aja adaptor yang gue pakai ya. Gue sengaja gue tuh karena gue sering nge-review HP murah, gue nge-review iPhone. Gue nge-review iPhone itu bukan karena gue suka banget sama Apple ya, karena gue pakai buat pribadi. Nah makanya lu nggak terlalu intens ngelihat produk-produk yang terupdate karena gue nge-review lebih buat apa yang gue pakai aja. Nah jadi gue kasih tahu ya, adaptor yang gue pakai yang aman buat iPhone. Yang pertama lu boleh ambil dari adaptor-adaptor copotan yang kayak gue pegang ini dari Xiaomi ya. Terserah lu nggak mesti yang gede banget. Intinya kalau buat iPhone udah fast charging 2 ampere tuh udah cukup, udah ngebut. Kalau mau upgrade lagi ya, ini biasanya lu bisa beli lah, murah lah, harganya murah, copotan banyak ya. Kalau lu mau upgrade lagi, lu beli yang baru, cari yang mereknya udah ternama ya. Banyak merek gue gak perlu sebutin karena gue gak di endorse juga. Tapi gue pakai yang ini tipenya. Ini udah ada port Type C ya, terus ada 2 lubang USB. Terus handphone ini gue ngecas pakai ini buat HP gue tuh adem semua ya. Adem buat iPhone gue adem. Ini harganya berapa? Ini harganya 100 ribuan cuy. Ini harganya 100 ribuan. Gue gak perlu beli adapter iPhone yang harganya compete sama kabel sama adaptor ya. Lu tuh kayak udah beli HP Android anjir. Lu gak perlu beli kayak gitu-gitu kalau emang duit tuh gak ada. Gue make di iPhone 15 Pro gue make di iPhone 14 Pro Max gue make di iPhone 7 Plus gue nih, ini HP rumah, gue make di HP-HP review yang biasa gue review, iPhone 8, iPhone SE, iPhone XS, iPhone, ya lo bisa lihat nih kotak-kotak iPhone, ini bekas HP gue review, ya, bekas HP-HP konten, gue ngecas pakai ini men, kadang gue pengen bikin konten iPhone, terus pengen ngecas, ya gue ngecasnya pakai ini selalu, dan aman-aman aja. Gak ada masalah. Jadi lu harus bener-bener pikirin adaptor itu adalah hal yang paling utama kalau lu mau pakai sebuah handphone. Saran gue terakhir, biar adaptornya itu nggak kebakar, biar HP lu nggak kebakar, ya, lu ngecas jangan di atas kasur. Ngecas jangan di atas kasur, oke? Perhatiin banget, perlu banget, please banget buat lu di luaran sana ngecas jangan di atas kasur. Kalau lu tiduran, ya, lu jangan main HP sambil ngecas. Minimal seblek-bleknya, seburuk-buruk kayak lu main HP aja sambil tidur, sambil ketiduran tuh masih mending lah. Tapi HP-nya nggak dicolok, jangan dicas, oke? Yang ketiga yang gue jelasin tadi, kabel wajib yang ori atau yang branded yang bagus-bagus. Begitu juga sama adaptor. Nggak ada pengecualian bang, gue mendingan kabel ori atau adaptor. Nggak ada. Lu kalau udah buat pengecasan, semua harus yang bagus. Entah itu yang copotan, entah itu yang bermerek terkenal, yang menurut kalian bagus lah. Oke, mungkin sampai di sini video gue. Sebuah penjelasan mengenai adaptor, kebacot doang udah sampai hampir 13 menit. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Peace.